Tata cara pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2019. Petunjuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada penyelenggaraan pemilu 2019. Informasi ini penting disimak setiap KPPS sebagai panduan teknis dalam tugas pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada penyelenggaraan pemilu 2019. Tahap sebelum hari pemungutan suara. KPPS mengumumkan pelaksanaan pemungutan suara di TPS 5 hari sebelum hari pemungutan suara. 2. KPPS menyampaikan formulir model C6 KPU paling lambat 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Jika terdapat pemilih terdaftar yang sudah meninggal, pindah alamat, tidak dikenal, atau tidak dapat ditemui, harus dicatat dalam keterangan formulir model C6 KPU yang tidak terdistribusi. Selanjutnya wajib dikembalikan ke PPS serta dicatat ke dalam berita acara modul BA C6 KPU. 3. KPPS mendirikan TPS 1 hari sebelum hari pemungutan suara dengan memperhatikan ukuran panjang 10 meter dan lebar 8 meter sesuai kondisi tempat. Bagian pintu masuk dan keluar TPS harus memiliki akses yang baik bagi pemilih, terutama pemilih lanjut usia dan penyandang disabilitas. Untuk TPS di ruang terbuka, diberi pelindung terhadap panas matahari dan pada bagian belakang bilik diberi penutup untuk menjaga kerahasiaan pemilih dalam memilih. 4. KPPS menyiapkan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara diterima KPPS dari PPS. Perlengkapan TPS terdiri dari perlengkapan dalam kotak suara dan perlengkapan luar kotak suara. Perlengkapan TPS yang berada di luar kotak suara antara lain formulir-formulir, diantaranya perlengkapan TPS yang berada di dalam kotak suara antara lain tahap persiapan pemungutan suara. Pada hari pemungutan suara, ketua dan anggota KPPS sudah berada di TPS selambat-lambatnya pukul 6 waktu setempat dan melakukan persiapan diantaranya memeriksa TPS, peralatan, dan perlengkapannya, memasang salinan DPT, DPTB, DPC, DCT anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota pada papan pengumuman. Menempatkan kotak suara masing-masing jenis pemilih di dekat anggota KPPS 6 secara berurutan sebagai berikut. 1. Kotak untuk calon presiden dan calon wakil presiden. 2. Kotak suara DPR. 3. Kotak suara DPD. 4. Kotak suara DPRD Provinsi. Dan 5. Kotak suara DPRD Kabupaten atau Kota. Tahap pelaksanaan pemungutan suara. Pukul 7 waktu setempat, Ketua KPPS membuka rapat pelaksanaan pemungutan suara. Dilanjutkan pengucapan sumpah atau janji seluruh anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS. KPPS membuka kotak suara, mengeluarkan dan menghitung surat suara dalam sampul dan peralatan yang masih disegel. Selanjutnya, Ketua KPPS menunjukkan kotak suara telah kosong kepada para pemilih dan saksi, lalu menggembok kembali kotak tersebut. Ketua KPPS memanggil pemilih dan memberikan surat suara, serta meminta pemilih untuk memeriksa dan memastikan surat suara utuh. Apabila surat suara yang diterima rusak, dapat diberikan surat suara pengganti hanya 1 kali. Bagi pemilih penyandang disabilitas dan lanjut usia yang membutuhkan pendamping, KPPS dapat mengizinkan pemilih tersebut dibantu oleh seorang pendamping dengan mengisi formulir model C3 KPU.
Surat suara wajib ditandatangani oleh Ketua KPPS. Pemilih mencoblos dengan ketentuan. Pada surat suara Presiden dan Wakil Presiden, pemilih mencoblos 1 kali pada nomor, nama, foto pasangan calon, atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak. Pada surat suara DPR atau DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten atau Kota, pemilih mencoblos 1 kali pada nomor atau tanda gambar partai politik dan atau nama calon dalam partai politik yang sama. Pada surat suara DPD, pemilih mencoblos 1 kali pada nomor, nama, atau foto calon dalam satu kolom calon yang sama. Pemilih melipat kembali surat suara yang dicoblos. Keterangan memasukkan surat suara yang benar. Pemilih memasukkan surat suara pada kotak suara sesuai jenis pemilihan. Dipandu anggota KPPS ke-6 secara berurutan dengan ketentuan. Surat suara berwarna abu-abu untuk Capres dan Cawapres. Surat suara berwarna kuning untuk DPR. Surat suara berwarna merah untuk DPD. Surat suara berwarna biru untuk DPRD Provinsi. Surat suara berwarna hijau untuk DPRD Kabupaten atau Kota. Selanjutnya, anggota KPPS ke-7 memastikan pemilih mencelupkan salah satu jari tangan ke dalam tempat tinta sampai pangkal kuku. Tepat pada pukul 12.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa pemilih DPK diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS dan didaftarkan pada formulir model A DPK KPU. Pada pukul 13, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih yang telah hadir dan terdaftar atau tercatat kehadirannya dan sedang menunggu giliran untuk memberikan suara. Pelaksanaan penghitungan suara. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS memulai pelaksanaan penghitungan suara dengan cara sebagai berikut. KPPS dibantu anggota KPPS memasang formulir C1 plano di papan pengumuman. Mengeluarkan surat suara disaksikan oleh saksi dan pengawas. KPPS mencatat jumlah pemilih dan jumlah suara yang digunakan ke dalam formulir C1 plano. Ketua KPPS melakukan pengesahan suara dengan cara KPPS kedua membuka surat suara lembar demi lembar dan memberikan surat suara tersebut kepada Ketua KPPS. Ketua KPPS memeriksa tanda coblos surat suara, menunjukkan dan menyampaikan hasilnya kepada saksi, pengawas TPS, serta pemilih yang hadir dengan suara yang terdengar jelas. Anggota KPPS ketiga dan keempat mencatat hasil tersebut dengan cara tali ke dalam formulir model C1 plano yang ditempel pada papan atau tempat tertentu yang sudah disediakan. Anggota KPPS kelima bertugas melipat surat suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh Ketua KPPS untuk masing-masing jenis pemilu. Anggota KPPS ke-6 dan anggota KPPS ke-7 bertugas menyusun surat suara yang telah diteliti dan diumumkan Ketua KPPS dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon, partai politik, atau calon anggota DPD. Penyelesaian. KPPS dan saksi yang hadir menandatangani formulir model C1 plano semua jenis pemilu. Setelah pemungutan dan penghitungan suara berakhir, KPPS memberi kesempatan kepada saksi, pengawas TPS, atau pemantau pemilu yang hadir untuk mendokumentasikan formulir model C1 plano semua jenis pemilu, C7 DPT KPU, C7 DPTB KPU, dan C7 DPK KPU yang telah ditandatangani. Ketua KPPS dan anggota KPPS membuat sertifikat hasil penghitungan suara masing-masing jenis pemilu dalam formulir model C1 berhologram beserta salinannya. Berdasarkan formulir model C1 plano semua jenis pemilu berhologram. Ketua KPPS
anggota KPPS dan saksi menandatangani formulir model C-KPU dan C1, semua jenis pemilu yang berhologram beserta salinannya. Jika ada keberatan atau kejadian khusus, Ketua KPPS mempersilahkan saksi untuk mencatat hal tersebut ke dalam formulir model C2 KPU. Jika tidak ada, dicatat dengan kata nihil. Penyampaian kotak suara TPS beserta salinan formulir. Penyusunan dokumen. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyusun formulir model C KPU berhologram, model C2 KPU, dan model C5 KPU dimasukkan ke dalam sampul kertas, kemudian disegel. Formulir model C1 PPWP berhologram, model C1 DPR berhologram, model C1 DPD berhologram, model C1 DPRD Provinsi berhologram, dan model C1 DPRD Kabupaten atau Kota berhologram. Dimasukkan ke dalam masing-masing sampul kertas sesuai jenis pemilu, kemudian disegel. Salinan formulir model C KPU, model C1 PPWP, model C1 DPR, model C1 DPD, model C1 DPRD Provinsi, model C1 DPRD Kabupaten atau Kota dimasukkan ke dalam sampul kertas, kemudian disegel dan jangan dimasukkan ke dalam kotak suara. Sampul-sampul berisi formulir tersebut dimasukkan dalam kotak suara dengan ketentuan kotak suara pemilu presiden wakil presiden berisi sampul yang berisi formulir C KPU berhologram, model C2 KPU, model C5 KPU, dan model C7. Sampul formulir model C1 PPWP berhologram, model C1 DPR berhologram, model C1 DPD berhologram, model C1 DPRD Provinsi berhologram, dan model C1 DPRD Kabupaten atau Kota berhologram. Formulir model C1 Plano PPWP, surat suara pemilu presiden dan wakil presiden, kotak suara DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota berisi formulir model C1 Plano DPR, DPD, DPRD Provinsi, formulir model C1 Plano DPR atau DPD atau DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten atau Kota sesuai jenis pemilihannya, dan surat suara jenis pemilihannya. Catatan, kecuali tinta dan ATK, seluruh perlengkapan masuk ke kotak DPR. KPPS segera menyampaikan salinan formulir model C KPU, model C1 PPWP, model C1 DPD, model C1 DPRD Provinsi, dan model C1 DPRD kepada KPU Kabupaten atau Kota melalui PPK pada hari yang sama. Bersama datang ke